welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Kenapa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Di vlog aku kali ini aku mau membahas sesuatu yang lagi happening banget guys di mana-mana. Apalagi kalau bukan frugal living. Apa sih frugal living itu? Dan buat kita para mahasiswa ataupun pelajar, kita bisa nggak sih ikutan menerapkan frugal living ini? Yuk kita langsung bahas guys. Let's go! Belakangan ini banyak banget nih orang-orang yang menerapkan frugal living di kehidupan seharian mereka. Dan juga artis-artis gak mau kalah loh guys. Memang frugal living itu apa sih? Frugal living adalah sebuah gaya hidup yang menekankan kesadaran atau mindfulness saat mengeluarkan uang. Mereka yang menerapkan frugal living akan lebih cermat dalam mengelola sesuatu tanpa mengesampingkan value suatu benda. Terus kenapa sih fenomena frugal living ini tuh baru muncul sekarang gitu? Bisa jadi karena imbas dari pandemi beberapa waktu lalu guys, dimana pada saat itu banyak orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya karena COVID. Bagaimana mereka bertahan hidup selama pandemi? Tentunya dengan cara berhemat guys. Dan juga beberapa orang tuh sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saat mereka sedang menganggur. Dan di saat pandemi sudah berakhir dan semuanya tuh udah berjalan normal ya guys, mereka harus melunasi hutang-hutang mereka di saat pandemi kemarin. Dan tentunya mereka tuh harus masuk ke dalam mode berhemat ya guys, supaya hutang-hutang mereka dapat terlunasi. Dan kalau dilihat dari kacamata ekonomi, frugal living ini tuh bisa jadi imbas dari inflasi guys. Kenaikan harga yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan menjadi alasan seseorang harus hidup berhemat. Mereka harus putar otak supaya pasak tidak lebih besar daripada tiang. Nah, terlepas dari semua itu ya guys, kalian pernah gak sih ngalamin nih sebagai mahasiswa, di tengah bulan tuh kalian ngerasa uang kiriman orang tua kalian tuh gak cukup untuk kebutuhan sebulan. Yang harusnya dalam sebulan tuh kita bisa makan sehat, tapi ujung-ujungnya malah makan mie instan terus di akhir bulan. Atau jangan-jangan sampai pinjam uang gitu ke teman. Ini karena kiriman orang tua yang kurang atau gaya hidup kita yang harus dievaluasi. Kalau memang masalahnya dari gaya hidup kita, mau gak mau kita harus mengadaptasi gaya hidup baru guys, yaitu frugal living tadi. Gimana sih caranya mahasiswa bisa menerapkan gaya hidup frugal living ini? Nah, ini dia beberapa tips yang bisa teman-teman coba supaya nggak kehabisan uang terus nih di akhir bulan. Sekaligus punya tabungan juga. Ngekos memang menjadi kebutuhan paling dasar buat kebanyakan mahasiswa. Tapi kalian pernah ngerasa nggak sih kalau kos yang kalian huni itu terasa overpriced atau kemahalan? Kalau iya, teman-teman harus mulai mencari nih kos yang lebih murah, tapi kelayakannya sama, bahkan lebih bagus. Mungkin perbedaannya cuma dari faktor jarak ke kampus ya guys, jadi sedikit lebih jauh gitu. Jadi kita juga harus jalan kaki lebih lama. Tapi itu semua nggak jadi masalah kan guys buat kita para mahasiswa yang masih muda dan juga kuat. Yang penting kita bisa berhemat dan juga sekalian buat olahraga kan. Cafe memang menawarkan tempat nugas yang nyaman dan juga wifi yang kencang. Tapi nggak enak kan rasanya kalau misalnya kita nugas doang di situ tanpa pesan makanan atau minuman. Akhirnya kita jadi keluar uang yang lumayan juga di setiap nugas. Sebagai alternatif wifi yang kencang dan juga ruangan yang adem, kalian bisa pilih nih perpustakaan kampus guys sebagai penggantinya. Suasana di perpustakaan juga lebih tenang guys, jadi kita bisa lebih fokus nugas. Dan yang penting gratis kan? Makanan menjadi kebutuhan dasar kedua, karena kita nggak bakal punya tenaga buat kuliah guys kalau misalnya nggak makan. Daripada makan di resto nih yang menu makanannya tuh mahal-mahal, kenapa kita nggak pilih warung makan atau kantin aja gitu yang punya harga khusus buat mahasiswa? Atau kalau di kosan kalian ada dapur nih, kalian bisa manfaatin fasilitas itu buat masak makanan kalian sendiri. Dijamin lebih sehat dan juga hemat. Mungkin selisih harga yang bisa kalian hemat nih dari satu kali makan itu sekitar kurang dari Rp5.000 aja. Tapi coba kalian kalikan 3 kali sehari, terus kalikan juga sebulan. Waduh, itu udah berapa rupiah guys yang bisa kalian hemat? Sekarang lagi ngetren banget nih gerakan healing untuk melepas stres atau kepenatan saat kerja ataupun kuliah.
Tapi healing ini bisa bikin kantong kering. Bukannya happy, nanti malah bikin tambah pusing. Buat solusinya, kalian bisa tetap healing loh, tapi ke tempat yang gak perlu dana besar. Misalnya kayak museum, alun-alun, lalu pedesaan dekat kampus, dan lain sebagainya. Healing di alam tuh gak ada tandingannya, jadi gak usah jauh-jauh lagi ke Bali dan sebagainya. Beberapa toko online, marketplace, dan juga jasa menawarkan harga khusus buat para pelajar maupun mahasiswa. Nah, ini bisa jadi peluang guys buat kita berhemat. Tapi jangan sampai terjadi impulsif buying ya guys. Gara-gara diskonan gitu kan, kita jadi beli semuanya. Padahal nggak semuanya juga kita butuhin. Mahasiswa mungkin mikirnya nggak perlu cari uang, toh masih dapat kiriman kok dari orang tua. Ini benar sih, tapi nggak ada salahnya kalau mahasiswa tuh coba mencari uang lewat cara-cara kreatif selain dari berhemat tadi. Contohnya dengan mencari pekerjaan yang memiliki jam kerja dan tempat kerja yang fleksibel. Untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini, kita harus kreatif dalam memanage waktu, mempelajari hal-hal baru, dan juga beradaptasi dengan pekerjaan yang kita ambil di sela-sela waktu kuliah. Contohnya, teman-teman bisa nih jadi guru private, freelancer, ikut program affiliate, atau jadi konten kreator misalnya. Dari pekerjaan ini, teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dan juga pendapatan yang lumayan tanpa mengganggu jam kuliah. Nah, itu dia guys, beberapa tips yang bisa teman-teman mahasiswa lakukan saat melakukan frugal living. Meskipun gaya hidup frugal living ini mungkin memiliki banyak manfaat ya guys, tapi tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. Diperlukan komitmen dan kesadaran untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan konsumtif. Namun, kalau kita menjalankan semuanya dengan tekad, manfaat jangka panjang yang kita peroleh pun akan sangat berharga. Dan sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ayo di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you. Dadah.